Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa saya di channel Arfa Eksperimen. Kali ini kita akan membahas untuk upgrade throttle body untuk keluarga Matic Honda CC 110. Nah, yaitu ya bit injeksi mulai bit starter kasar sampai bit terbaru atau Scoopy ESP 110 injeksi. Nah, di Honda Beat atau Vario 110 injeksi, throttle body bawaannya itu berukuran 22 mili. Nah, throttle 22 itu sebenarnya untuk CC 110 itu udah cukup ya. Nah, cuma kalau untuk kebutuhan performa atau untuk kebutuhan yang udah modif mesin atau bore up, nah ukuran throttle 22 mili tersebut menjadi kurang. Nah, kita bisa upgrade sampai ukuran throttle yang dibutuhkan. Nah, masalahnya untuk Honda Beat sendiri tidak ada throttle aftermarket yang langsung PNP. Nah, jadi kita harus modifikasi menggunakan throttle aftermarket atau throttle punya motor Honda lain agar bisa menggunakan yang ukurannya lebih besar. Nah, di depan ini sudah ada ini manifolnya punya Honda Beat atau Scoopy ESP. Nah, ini manifolnya seperti ini. Nah, ini throttle 26. Nah, untuk penggunaan throttle 26 ini sebenarnya di CC 110 sampai CC 130 itu sudah cukup. Nah, cara menghitung diameter throttle sebenarnya sudah pernah saya ulas di video-video sebelumnya. Nah, cuma kali ini kita mau menghitung ulang agar lebih mudahnya ya, karena juga ini penting. Nah, jadi kita menggunakan aplikasi motoran ini untuk menghitung kebutuhan throttle bodinya. Jadi mesin kita cc-nya berapa dan mesin kita digunakan untuk apa. Nah, itu yang mempengaruhi ukuran dari throttle body tersebut. Nah, ini di sini untuk menentukan ukuran throttle body kita bisa memasukkan volume atau kapasitas cc mesin. Nah, ini misalnya cc 110 CC 110. Nah, dan putaran mesin maksimal ini RPM atau puncak tenaga ya. Karena kalau misalnya mesin harian itu kan disetting pada 8000 RPM. Nah, itu ketemunya di CC 110 itu 22,4 sampai 23,9. Nah, jadi misal di mesin Beat yang standar dealer ya, atau standar full standar pabrik, itu throttle bodinya berukuran 22. Nah, bisa dimaksimalkan hingga berukuran 23,9 atau 24. Nah, di ukuran 24 sendiri bisa menggunakan milik Vario 125. Nah, itu ukuran throttle bodinya 24. Nah, ini kalau untuk mesin standar ya. Nah, kalau untuk mesin tune up yang RPM-nya itu udah lebih tinggi, jadi biasanya kalau mesin yang udah main noken as, kompresi, CVT itu RPM-nya atau nafas mesinnya itu kan menjadi lebih tinggi, putaran mesinnya lebih kencang. Nah, itu putaran mesinnya misal aja kita taruh di 9000 RPM. Nah, itu kebutuhan throttle bodinya ada di ukuran 23,7 sampai 25,2. Nah, misalnya mesinnya tune up lebih ekstrim lagi, misalnya di 9500 RPM. Nah, itu ukuran throttle bodinya sampai 25,9. Nah, ini bisa dibulatkan menjadi 26. Ini misal di CC 110. Nah, misalnya CC-nya kita bore up menjadi 130. Nah, di putaran mesin 9500 RPM ini kita membutuhkan throttle body yang berukuran 26,5 sampai 28. Nah, di Honda Beat throttle body aftermarket yang berukuran sekitar 24 atau 26 ini nggak ada yang langsung PNP. Jadi kita harus modifikasi dulu. Nah, ini di depan saya udah ada throttle untuk upgrade Honda Beat. Nah, ini berukuran 26, yang ini berukuran 30. Sebenarnya ada juga yang berukuran 28, cuma kali ini belum ada di depan saya yang ukurannya 28. Nah, yang perlu diperhatikan untuk upgrade throttle-nya Honda Beat atau Scoopy atau Vario 110 itu adalah di manifoldnya. Nah, karena kalau throttle itu bisa comot punya motor lain, tapi kalau manifold itu Beat ini nggak bisa substitusi langsung PNP. Jadi ini manifoldnya Beat
Nah, ini manifoldnya Vario 150. Nah, ini misal kita pakai throttle-nya Vario, di manifoldnya Beat ini nggak akan PNP ya, karena manifoldnya Beat standar itu sangat kecil sekali. Nah, cuma ukuran luarnya aja kita ukur dulu ya. Ukuran luarnya yaitu ukuran 27 mm. Ini untuk ukuran luar. Nah, untuk ukuran dalamnya itu ukurannya 23 ya. 23 mm. Jadi misalnya ini kita pasangkan throttle ukuran 26, nah pasti tidak akan maksimal atau nggak akan bisa, karena nah ini diameter 26 dan ini diameter 23. Itu kalau kita pasang menjadi nah seperti ini, lubangnya akan mentok. Nah, jadi untuk upgrade throttle body Beat ini bisa berukuran 26 untuk cc 110 tune up sampai cc 130. Nah, itu manifoldnya kita modifikasi dulu wajib. Nah, misalnya ini pakai 26, selain kita perlu modifikasi bagian sini, itu misalnya pakai throttle body ini ya, itu kita perlu modifikasi juga yang bagian luar. Nah, ini contohnya kalau dipasang ya. Kalau dipasang, ini bautnya juga nggak PNP, nanti di throttle-nya kita geser. Nah, ada sisa di samping sekian ini. Nah, ini harus kita tambal lem biar nggak ngobos atau biar nggak bocor di tempat silnya. Ini kan ada silnya, cuma ini silnya belum dipasang. Nah, jadi selain kita harus melebarkan bagian sini, kita juga harus menambah bagian sini agar udaranya nggak bocor. Nah, untuk manifold standar Beat ini saya sarankan sih maksimal pakai throttle ukuran 26, karena diameter dari luarnya sendiri itu cuma berukuran 27. Jadi misalnya maksa pakai manifold Beat tapi pakai throttle ukuran 30, nah itu akan percuma, karena ini nggak bisa dibesarkan sampai ukuran sekitar 28 atau 29. Nah, pasti ini akan bolong. Nah, jadi kalau pakai ukuran throttle 26, nah pakai manifold Beat standar modif ini sudah bisa. Yang ini bagian di sini, bagian ini kita lem, bagian sini kita besarkan. Nah, ini kita porting sampai bisa ukuran sekitar 23. Karena kalau di atas 23 mungkin udah rawan bolong ini karena sangat kecil ukuran diameter luarnya. Nah, jadi kalau pakai ukuran throttle 26 ini maksimal masih bisa pakai manifold orinya dimodif. Nah, gimana kalau butuhnya pakai throttle ukuran 28 atau 30? Nah, kalau throttle-nya ukuran 28 atau 30, ini pakai 30 contohnya ya. Nah, ini kita lebih mudahnya pakai manifold punya Vario aja. Ini manifold punya Vario 150 dan ini throttle 30 aftermarket. Nah, ini manifold ini bisa dipasang di Beat dengan syarat kita modifikasi dulu. Nah, ini yang membedakan itu adalah posisi bautnya di sini. Jadi posisi bautnya Beat ini lebih lebar dibandingkan dengan manifoldnya Vario. Jadi kalau manifoldnya Vario kita pasang di Beat, nah ini nanti lubang ini kita geser keluar. Ini kita mungkin kita porting atau kita reamer lubangnya geser keluar, atau sekalian mungkin kita potong aja yang bagian sini. Nah, biar muat kedudukan bautnya Beat, karena dudukan baut Beat ini lebih luas ya, kanan kirinya. Nah, jadi ini kita lebarkan sesuai yang ada di spidol ini. Nah, itu lebih mudah dibandingkan kita harus pakai manifold Beat tapi pakai ukuran throttle 28 atau 30. Ini pasti akan bolong di porting sesuai ukuran throttle-nya. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, jika ada yang membutuhkan throttle body berukuran 26, 28 sampai 30, silahkan bisa hubungi aja nomor WhatsApp di deskripsi video ini. Nah, ini contohnya yang ukuran 26, ini ukuran 30 yang model baru, model panjang. Nah, yang perlu disesuaikan lagi kalau Beat pakai throttle besar ya tentu selang filternya. Jadi selang filter ini yang bentuknya misal standarnya itu seperti ini, diameternya ini kecil. Nah, misal kita pakai throttle body besar, nah tentu kan akan sia-sia juga ya. Misal ini diameternya 30, nah tapi selang filter bawaannya misalnya cuma 22 atau 23, kan sia-sia diameter 30 ini
kalau ininya selang filternya kecil, udara yang masuk ke mesin juga nggak akan banyak seperti itu. Nah, misalnya pengen lebih ekstrim lagi atau sistem open filter seperti di road race seperti itu, kita bisa menggunakan manifold model berdiri. Jadi kalau manifold yang model standar seperti ini kan nekuk ya, lebih nekuk. Nah, itu performanya tentu akan beda dengan manifold yang model lurus karena udaranya lebih lancar. Nah, kalau pengen manifold model tegak itu bisa menggunakan manifold punya Honda CB150 R atau CBR LED. Ini contohnya manifold punya CBR LED. Nah, ini juga bisa kalau pengen throttle body tegak di Beat atau Vario. Ini bisa. Nah, dengan catatan yang bagian baut bagian di sini. Nah, ini kita modifikasi juga. Nah, ini contoh misal di manifoldnya Vario jarak bautnya cuma segini. Nah, di manifoldnya Beat jarak bautnya segitu. Jadi ini kita bisa lakukan dibor ulang, disesuaikan dengan motor yang akan dipasang. Nah, kalau pakai manifold model tegak, nah itu performanya lebih baik, tapi harus open filter dan harus pakai velocity. Nah, ini menurut saya kalau harian sih nggak perlu ya, karena harus membolong jok juga atau bagasi. Jadi motor nggak bisa dibuat ke pasar dong kalau bagasinya bolong. Nah, nggak bisa buat bawa-bawa. Tapi kalau mungkin untuk kebutuhan racing sih mungkin nggak masalah ya. Nah, oke, mungkin itu aja untuk tutorial upgrade throttle body Beat pakai diameter besar. Nah, di next video akan kita modifikasi manifold ini untuk throttle body ukuran 26. Nah, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penampakan throttle-nya. Ini nanti diganti pakai selang gede. Like dan subscribe jika dirasa video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa ke channel kami. Terima kasih telah menonton.